Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut kembali untuk siklus akuntansi dagang ya. Yang untuk pendekatan HPP ya. Untuk kertas kerjanya, pembuatan kertas kerjanya HPP. Sebelumnya Ibu sudah berikan sedikit penjelasan mengenai pendekatan ikhtisar laba rugi. Ini ya sudah ya. Nah sekarang kita masuk ke HPP. Ya langkahnya sama. Nah ya dulu kita sama ya langkahnya secara garis besar sama semuanya namanya kertas kerja. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya yang pertama kita lihat dulu dari jurnal penyesuaian HPP ya. Sama dengan yang namanya kertas kerja dengan ikhtisar laba rugi, kita lihat dari jurnal penyesuaiannya yang ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang karena kita membahas mengenai jurnal penyesuaian, kertas kerjanya adalah HPP, harga pokok penjualan, maka kita lihatnya jurnal penyesuaiannya harga pokok. Nah, kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaannya. Ya, yang pertama kan di sini jurnal penyesuaiannya adalah di sini kita lihat berbeda ya dengan dengan ikhtisar laba rugi sudah ada ya. Nah, perbedaannya ada kan di ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang saja. Cuma 2 akun ya, 2 akun yang dibuka. Nah, kalau di sini kan ada berapa? Nah, ini juga ya. Sudah ada ya. Oke, tapi kalau yang hijaunya ini Ibu sudah tandakan kan? Nah, ini tetap sama. Oke. Kemudian perbedaannya itu dari jurnal penyesuaiannya. Nah, Ibu ini sudah Ibu buatkan juga mengenai kertas kerjanya. Langkah-langkahnya tetap sama. Kita pindahkan semuanya, kita buatkan kertas kerjanya dengan pendekatan HPP. Kolomnya sama, formatnya sama. Kemudian di sini ada nomor akun, nama akun ya. Nah, kita pindahkan juga raja saldo yang kita pindahkan sampai sini sama. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ini juga sama akun-akunnya. Nah, di sini. Tapi perbedaannya di sini ya. Sebelumnya di kertas kerja laporan laba rugi yang kita buka, yang kita buat adalah di sini ya. Ikhtisar laba rugi. Kita lihat di sini ikhtisar laba rugi. Nah, kalau di jurnal harga pokok penjualan maka kita ganti dengan harga pokok penjualan. Nah, itu untuk perbedaan yang pertama di kertas kerjanya yang dibuka di jurnal penyesuaian. Yang kedua, yaitu yang kuning ini, yaitu pembelian dan beban potongan gaji ya, potong gaji dan lain sebagainya ya. Oh, ini kelihatan kuningnya ini nggak usah ya. Maaf ke blok ya, nah ke cover ya. Nah, ini adalah yang pembelian, beban angkut pembelian dan potongan pembelian. Nah, kita tandakan kuning dulu. Nah, itu perbedaannya yang berikutnya ya. Nah, kalau di kertas kerja untuk yang laporan laba rugi ini kan tidak ada di jurnal penyesuaiannya ya. Beban pembelian, beban angkut, letter pembelian dan potongan pembelian di sininya di jurnal di kertas kerjanya di ayat jurnal penyesuaiannya kosong kan, tapi di sini ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan data di jurnal penyesuaian. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk yang pertama, di jurnal penyesuaiannya sama ya. Nah, pertama kita lihat harga pokok penjualannya terlebih dahulu. Harga pokok penjualan ada di debit dan harga pokok penjualan ada yang di kredit. Sama dengan kertas kerja berdasarkan laporan ikhtisar laba rugi. Kita pindahkan di sini. Posisinya yang di debit ya dan yang di kredit. Nah, ya. Kalau di HPP, harga pokok penjualan adalah hasil neraca saldo akhirnya dikurang. Berbeda dengan ikhtisar laba rugi, mengulang angka yang sama. Seperti itu ya, kalau ini dikurangi ya. Kemudian adalah berikutnya maaf nih jurnal penyesuaiannya ya. Kita lihat di sini persediaan barang dagang tetap sama ya caranya. Kemudian pembelian kita di sini di kredit. Nah, pembelian di kredit kita lihat di sini. Nah, di sini kan didebitin neraca saldo. Kemudian mengalami penyesuaian tadi perbedaannya ditaruh di
kredit. Kemudian sama, beban angkut pembelian juga sama. Kita lihat, ada juga kan di sini. Nah, beban angkut pembelian juga ada di kredit. Kita masukkan juga di kredit. Nah, kemudian retur dan pengurangan harga dan potongan pembelian. Kita lihat di sini ada ya potongan harga dan potongan dan retur pembelian. Ini sama ya. Ada semuanya di sini. Kita tinggal pindahkan. Sama kok teknisnya, tinggal memindahkan yang ada di jurnal penyesuaian, dipindahkan ke kertas kerja di kolom ayat jurnal penyesuaian. Sama. Nah, yang lainnya ini sama ya. Sama beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan, hutang gaji, beban bunga, hutang bunga. Nah, di sini perlengkapannya berkurang sama, asuransi dibayar di mukanya juga sama. Kita lihat dari sininya. Karena kenapa Ibu kasih warna hijau? Sebelumnya sudah dikasih tahu ya. Nah, karena dia sama. Baik itu pendekatan ikhtisar laba rugi maupun pendekatan HPP. Oke. Nah, kemudian untuk neraca saldo setelah disesuaikan ini juga sama caranya ya. Sama. Nah, sama. Kita tutup dulu yang ini ya. Sama, kita tutup dulu. Di sininya adalahnya kita geser dulu deh ya. Kita geser dulu adalah ayat jurnal penyesuaiannya dan neraca saldonya. Langsung ke neraca saldo setelah disesuaikannya. Nah, sama. Pokoknya sama caranya. Kalau posisinya normal, tidak ada penyesuaian. Ya, di sini kan neraca saldo ada angkanya. Di ayat jurnal penyesuaian tidak ada angkanya. Maka di NSSD-nya angkanya sama dengan neraca saldo dan seterusnya ya. Persediaan barang dagang juga tetap sama, perlengkapan juga tetap sama ya. Oke. Nah, perbedaannya apa lagi? Nah, ini dia perbedaannya. Dari akumulasi penyusutan sampai dengan potongan penjualan dia tetap sama. Nah, perbedaannya di sini nih sayang. Ya, di pembelian yang kuning nih, beban angkut pembelian, retur, dan potongan pembelian. Karena mengalami penyesuaian ya tuh. Oke, kita lihat di sini yang kuning. Nah, di pembelian itu neraca saldo 970. Di ayat jurnal penyesuaiannya di kredit ya 970. Berarti debit ketemu kredit berkurang. Berarti hasilnya adalah 0. Habis. Nah, kemudian beban angkut pembelian sama debit. Kemudian di ayat jurnal penyesuaiannya kredit berarti hasilnya 0 dengan angka yang sama ya. Kemudian retur pembelian terus potongan pembelian juga sama habis. Ini perbedaannya ya. Oke. Kalau di ikhtisar laba rugi kan dia ada karena tidak mengalami penyesuaian. Nah, kemudian kita lihat di sini yang warnanya warnain dulu deh biar agak enak kali melihatnya ya. Warnanya apa nih? Oke, ungu di sini deh, ungu lagi. Nah, sudah. Kemudian untuk harga pokok penjualan ini 829 dari mana sayang? Nah, di sini kan di debitnya 1.265.000, kemudian di kreditnya 436.000, berarti dikurangi. Debit ketemu kredit berkurang menjadi 829.000. Nah, untuk yang lainnya itu tetap sama. Totalnya menjadi 3.467.000. Neraca saldo setelah disesuaikan untuk pendekatan kertas neraca saldo setelah disesuaikan ya di kertas kerjanya dengan pendekatan HPP adalah 3.467. Ada perbedaannya? Ada di kertas kerja dengan laporan ikhtisar laba rugi. Yaitu berapa di sini? Oke, 3.903. Dia lebih tinggi ya. Nah, kalau di sini lebih rendah karena tadi yang ininya tidak ada kosong ya. Oke, tapi tetap sama nih angkanya saat debit dan kreditnya. Kemudian ikhtisar laba ruginya juga sama, tinggal pindahkan saja. Nah, ikhtisar laba ruginya ini tinggal dipindahkan. Nah, ingat, ini kenapa Ibu geser dan menggunakan ungu? Karena kita ambil ikhtisar laba ruginya diambil dari NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah,
dijumlahkan semuanya ya sama kita posisikan pindahkan yang termasuk akun nominalnya penjualan, retur penjualan, terus potongan penjualan gitu ya. Kemudian ada beban, pendapatan bunga, beban-beban dan lain-lainnya yang termasuk akun nominal. Akun nominalnya pendapatan dan bebannya penjualan. Nah, di sini sudah semuanya kita tambahkan. Menjadi totalnya di debitnya 1.184.000, di kreditnya 1.340.000. Nah, tadi sebelumnya di video yang pertama, di mana kalau penjualan atau penerimaan atau pendapatan lebih besar dibanding dengan pengeluaran, beban-bebannya maka disebutlah laba ya. Kebalikannya jika pendapatan ini nih, pendapatan yang dikredit ya, pendapatan jika lebih kecil dibanding dengan beban-beban, ini kan beban-beban ya, maksudnya pengeluaran-pengeluaran tuh semuanya lebih besar, maka jatuhnya adalah rugi, nanti posisinya di debit ya. Posisinya debitnya lebih besar ya, ini kreditnya lebih kecil, rugi ya, berarti nanti selisihnya ada di kredit ya. Tapi kalau di sini kan laba ya, kreditnya lebih besar, untuk lebih simpel lagi dibanding dengan debit ya, maka selisihnya karena masih lebih besar kredit maka menjadi sama ya. Nah, 156 dengan laporan laba rugi, ikhtisar laba rugi sama kan 156. Dengan metode yang berbeda tapi hasilnya tetap sama. Kemudian hasil apanya? Hasil laba atau ruginya ya. Kemudian neraca yang terakhir ya, neraca. Di sini neracanya itu ada akun realnya ya, masih ingat akun realnya sama, tinggal pindahin tuh sama dengan yang namanya di pendekatan ikhtisar laba rugi ya. Totalnya juga sama ya, total yang ini juga sama, ini juga sama. Tuh ya. Oke, 156. Nah, di end lah kertas kerjanya dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan HPP pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Ingat ya sayang semuanya, jika mengalami kesulitan, yuk dicoba lagi. Pernah sudah juga kan materi siklus akuntansi biasanya sudah diberikan. Mungkin karena kondisi pandemi seperti ini ya, agak-agak lupa, bertanya juga agak sulit dan lain sebagainya. Yuk coba datang dan temui ibu, gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kekurangan dalam pengucapan, dalam penyampaiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, selesai. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang, kertas kerjanya, baik itu dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Semangat, selamat mencoba, selamat berusaha ya. Semoga pasti bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.